Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta untuk mengulangi salawat kepada Nabi sebanyak 2 kali? Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pelit, bakhil, medit, mirigihisi, buntut? Orang sini bilang pelit, apa bahasa kampung? Pemalah, pengasit. Orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang bete, engken. Mau tahu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika telinganya mendengar nama Nabi, mulutnya diam, bungkam, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Itulah hakikatnya orang yang pelit menurut Nabi. Mana dalilnya? Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya diam, tidak bersalawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa kita yang dihapuskan Allah. Tapi ketika satu kali kita bersalawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala dinaikkan, 10 derajat ditambahkan, 30 berbanding 1. Maka rugi siapapun yang tidak gemar bersalawat kepada Nabi. Hadirkan hatinya, kita getarkan masjid ini dengan bersalawat untuk Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Dalam satu kitab yang berjudul Sa'adatud Darain, di kitab ini disebut amalan kita itu 2. Yang pertama namanya makbulun, yang kedua mardudun. Yang pertama makbulun, ada amalan yang diterima oleh Allah. Yang kedua ada namanya mardudun, ada amalan yang ditolak oleh Allah. Illa salah ala nabi, ada satu-satunya amalan yang pasti diterima. Sekali lagi, pasti diterima, tidak akan ditolak oleh Allah. Amalan itu hanya salawat untuk Nabi. Meskipun yang membaca salawat itu ada riyaknya, meskipun ada yang membaca salawat itu ada sombongnya, tetap amalannya diterima oleh Allah, tidak ditolak. Kenapa sampai sehebat ini? Ikraman lin Nabi. Allah ingin mengajarkan kepada kita, Allah saja mengkhususkan apapun yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad. Amalan yang lain
ada sombongnya, ada riaknya, hilang pahalanya, hilang kemuliaannya, kecuali hanya salawat saja. Maka tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan salawat kepada Nabi. Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Kata Nabi, Allah menciptakan malaikat khusus, tugasnya tugas khusus, keliling dunia untuk apa? Mencari orang-orang yang mau menggerakkan bibirnya bersalawat kepada Nabi. Kalau seandainya malaikat itu menemukan ada satu tempat, ada satu orang bibirnya bersalawat kepada Nabi, maka kata Nabi, yuballighuni min ummatis salam. Malaikat itulah yang akan membawa salawat kita lalu melaporkan kepada Nabi. Bayangkan, dengarkan, simpulkan, malaikat akan laporan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada satu kampung, namanya apa? Pemandansari. Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Salah sedikit dibesar-besarin. Pandansari. Malaikat akan berkata, "Ya Rasul, ada satu kampung namanya Pandansari." Wah, saudara. Masalah kecil dia besar-besar. Di dalamnya ada masjid, namanya masjid. Ya itu maksudnya. Sentimen banget. Masjid Darul Muttaqin. Di dalamnya dihadiri oleh Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan. Sekali lagi, dengarkan. Bukan cuma nama antum yang disebut malaikat. Nama ayah ibu kita dapat berkah juga karena disebut oleh makhluk yang gak pernah maksiat. Malaikat itu makhluk yang gak pernah maksiat. La ya'sunallah. Apa gak berkah nama kita dan nama ayah ibu kita? Bujur baru belajar. Bukan cuma nama kita, tapi nama ayah ibu kita akan didengar, akan dikenal oleh makhluk yang akan menjamin syafaat untuk kita semua. Makhluk yang paling sempurna. Bukankah itu satu kenikmatan dan keberkahan? Maaf, nama kita dikenal oleh bupati senang. Nama ayah ibu kita didengar dan dikenal oleh presiden saja bahagia. Apalagi yang mendengar dan mengenal nama kita dan orang tua kita adalah Rasulullah, orang yang akan menjamin syafaat untuk kita. Maka guru saya pernah berpesan, semakin banyak seseorang bersalawat kepada Nabi, semakin dia dipandang Allah sebagai anak yang sudah berbakti. Kenalkan nama ayah ibumu di hadapan Nabi. Angkat derajat nama orang tuamu di hadapan para malaikat. Bagaimana caranya? Bersalawatlah engkau hari ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para alim ulama,
para tuan guru yang hadir saat ini bersama-sama kita. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi percayalah di hati ini ada rasa cinta untuk mereka semuanya. Hadir bersama kita ada guru kita, Guru Haji Muhni. Hadir bersama kita ada guru-guru kita, Zainal Arifin. Tadi barusan ada guru kita Ustadz Hasanuddin Al-Banjari Al-Uwasi. Saya menggelar ini makhluk langka, perlu dimuseumkan. Saya titip pesan, jangan ditahlilkan sebelum waktunya. Beliau setia menemani dakwah saya kemana-mana, dari Banjar sampai ke sini, bahkan ke Amuntai. Dan doakan beliau akan ikut main di film layar lebar saya kedua. Beliau semangat betul ketika melihat film pertama saya, kepengen ikut. Saya tanya sutradara saya, adakah lowongan tersisa? Ada Habib. Jadi apa? Jenazah. Kita doakan dulu yuk semua guru-guru kita, para alim ulama, para kiai. Semoga Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya, dilindungi Allah dari berbagai macam fitnah dunia yang ada. Amin ya rabbal. Ucapan ribuan terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap keluarga besar DKM Masjid Darul Muttaqin dan segenap panitia dan perangkat-perangkat daerahnya yang sudah mengizinkan, memudahkan, melancarkan, ikut mensyiarkan, dan termasuk semuanya yang menghadiri. Mau kita doakan mudah-mudahan setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat kita, langkah kaki kita malam ini dicatat Allah nilainya jihad nanti di hadapannya. Amin ya rabbal. Mohon maaf saya terlambat datang, manusia punya rencana, ada yang maha merencanakan. Jujur, begitu saya sampai ke sini, saya tidak merasa seperti tamu. Saya merasa seperti sedang pulang kampung. Tadi dalam perjalanan menuju ke sini, saya menikmati pemandangan kanan kiri. Saya melihat, Masya Allah, terasa pulang kampung. Buka jendela, nampak pohon kurma. Sawit. Kirain kurma. Makanya tadi saya terasa seperti mudik, Pak. Terasa seperti pulang kampung saya. Ajil. Walaupun ini kali pertama saya tablik akbar di sini, saya tidak pernah lihat bapak ibu. Mungkin ibu-ibu juga nggak pernah lihat saya. Pernah? Di mana? Di TV. Sebenarnya saya juga sering lihat ibu dari TV. Saya tidak merasa jadi tamu. Saya tidak merasa malam ini seperti orang asing. Demi Allah, malam ini saya merasakan di hati seperti sedang berada di tanah kelahiran sendiri, seperti sedang melihat wajah-wajah saudara saya semuanya. Alhamdulillah. Ini wajah-wajah manusia pilihan dari Allah. Kenapa saya bilang ini orang-orang pilihan? Karena untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid,
menjadi taman, masuk ke taman-taman syurga itu butuh perjuangan, godaan berat, tantangannya Masya Allah, rintangannya banyak. Apalagi ibu-ibu, saya tahu persis godaannya berat. Jam-jam segini sinetron lagi anget-angetnya di TV. Buka Indosiar, ada sinetron namanya Pak Ku Menangis. Buka RCTI, Ikatan Cinta antara Al dan Andin. Tapi selalu ada pengacau namanya Elsa. Tapi jangan risau, sekarang Elsa sudah di penjara. Sebentar lagi akan terungkap siapa ayah dari bayi yang dikandung Elsa. Kok Habib Al-Habsyi tahu semua sih? Jadi ulama harus tahu apa yang sedang hot. Saya tahu bukan berarti saya suka. Dalam agama kita diajarkan araftu syar laisa lisyar. Kita boleh mengetahui, bahkan mempelajari kejahatan bukan untuk jadi penjahat. Kita ketahui, kita pelajari kejahatan itu biar kita gampang menumpas kejahatan. Bujur? Bapak Ibu tahu, bapak polisi, penyidik, hakim, jaksa, mereka belajar semua jenis kejahatan. Apa mereka untuk jadi penjahat? Oh, kada. Mereka belajar itu. Betul ya? Alhamdulillah. Mereka belajar itu karena apa? Biar punya ilmu untuk mengungkap siapa penjahat yang sebenarnya. Nih, saya punya teman dulu di kota Palembang. Tahu Palembang? Wong kita gilo sembarangan nih. Masa dibilang Palembang wong kita gilo? Palembang itu wong kita galo. Jangan meremehkan orang Palembang loh. Orang Palembang itu terkenal kuat-kuat. Kapal selam dimakan. Namanya pempek. Saya punya teman di Palembang, tinggal di kawasan yang rawan. Di sana banyak para pencopet-pencopetnya. Tapi teman saya itu satu kali pun tidak pernah merasakan kecopetan. Tidak pernah. Saya sempat tanya, kenapa dompetmu aman? Enggak pernah kecopetan? Dia menjawab, Habib, saya sengaja berteman dengan pencopet. Saya belajar teknik nyopet. Dari itu saya dapat ilmu. Saya tahu di mana tempat yang paling aman menyimpan dompet. Akhirnya saya pun tanya dengan teman saya, di mana tempat paling aman menyimpan dompet? Dia menjawab, jahit dompetmu dengan celanamu. Acil, saya yakin ini wanita-wanita pilihan semua dari Allah. Ini adalah laki-laki pilihan semua dari Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga semangat istiqomah kita untuk selalu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Ribuan terima kasih yang berikutnya. Izinkan saya menyampaikan secara khusus kepada siapa? Kepada yang sudah menjadi wasilah saya dibawa ke Kalsel ini. Siapa mereka? Komunitas Riau Indonesia Mengaji, yang tadi videonya sudah kita lihat. Mereka inilah yang menjadi sponsor safari dakwah saya di Kalsel.
mereka yang beliin tiket pesawat saya, mereka yang bayarin hotel setiap hari saya, mereka yang nanggung makan minum saya, mereka yang siapkan transportasi untuk saya, mereka ini mujahid berjihad di jalan Allah, padahal isinya anak-anak muda usianya, mantap karyanya. Di saat anak-anak muda sekarang boro-boro menghadirkan ulama ke masjid-masjid, ke kampung-kampung, yang ada anak muda sekarang tawuran, narkobaan, kebut-kebutan, nyusahin orang tua yang ada. Bujur, Acil, malam ini tabligh akbar saya titik yang terakhir, titik yang ke-68. Besok saya pulang ke Jakarta. Saya dibawa mereka muter-muter dari tanggal 7 Agustus sampai besok tanggal 2 September. Saya dibawa mereka kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung. Saya merasa jadi orang kampung. Dibawa mereka kadang-kadang masuk kota, keluar kota. Saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang saya dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa ngajak berantem ya. Ada yang bilang orang hutan. Ajil, jangan pernah pandang mereka ini sebelah mata. Di mata saya mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa. Dan insya Allah mereka termasuk seperti apa yang pernah disebut Nabi dalam sabdanya. Nabi pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yawma la zillah illa zillu. Kata Nabi apa? Ada 7 golongan manusia nanti pada hari kiamat, mereka dijamin oleh Allah akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya saya berdoa mudah-mudahan mereka termasuk. Apa salah satunya? Syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Kata Nabi, mereka adalah anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya berjihad, berjuang, berusaha selalu di jalan Allah. Mereka bukan cuma menghadirkan ulama, mengajak umat mengaji, tapi plus mengkaji. Dan nanti di akhir pertemuan mereka akan mengajak kita berwakaf Al-Quran. Acil, anak muda sekarang boro-boro mikirin Quran, yang ada melek mata main tiktokan. Halo guys, najis teralala. Acil, baru 1 tahun anak muda ini berdiri, komunitasnya baru 1 tahun. Tahu apa hasilnya? 200.000 Quran sudah mereka kumpulkan dari jamaah dan sudah mereka tebar untuk umat. Dari umat untuk umat, berkahnya kembali buat umat. Bulan ini dikumpulkan di Kalsel, dibagikan di Kalsel. Berkahnya untuk warga Kalsel. Takbir. Mereka punya cita-cita mulia. 1 juta Quran akan mereka tebar di bumi Nusantara. Acil, baru 1 tahun saja sudah 200.000. Bapak Ibu mau tahu nggak, ada orang nomor 1 di Saudi Arabia, namanya Raja Salman, yang kekayaannya nggak ada serinya. Tahun ini Raja Salman cuma sanggup membantu Indonesia 30.000 Quran saja. Raja lo, yang uangnya nggak ada serinya lo, itu cuma 30.000 bantu Quran buat Indonesia. Raja lo, raja yang kemarin sempat datang ke Indonesia heboh. Acil kenal Raja Salman?
Masa nggak tahu Raja Salman? Acil, yang kemarin datang ke Indonesia itu loh, yang hebohnya selangit, padahal yang datang baru Raja Salman, belum Imam Mahdi. Bujur, Raja Salman, Acil kenal? Di mana Acil kenalannya? Raja Salman, orang nomor 1 di Arab, uangnya nggak ada seri, cuma bantu Indonesia 30.000. Ayo renungkan anak-anak muda ini, mereka bukan raja, mereka bukan orang kaya, tapi mereka bisa membuktikan potensi berjamaah mampu menghadirkan 200.000 Quran. Takbir. Ar-Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih. Sekali lagi, lebih keras. Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, waslih. Mohon doa, bantuan dan dukungannya. Mereka punya cita-cita yang istimewa dan mulia. 1 juta Quran akan mereka kumpulkan dan ditebar untuk Indonesia. 1 juta Quran. 1 juta Quran berat kalau mereka pikul sendiri, ringan kalau kita keroyokin bersama-sama. Bujur, kenapa mereka semangat ingin mengumpulkan sampai 1 juta Quran? Mereka dapat amanah, arahan dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak sebanyak 53 juta saja. Hanya 53 juta. Dari zaman Belanda loh. Kalau seandainya itu tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak rusak, tidak basah, tidak terbakar, yang dari zaman Belanda sampai sekarang, berarti stok Quran kita cuma 53 juta. Antum tahu jumlah kaum muslimin sekarang ini berapa? 250 juta. Kalau kita belajar matematika sebentar, 250 juta dikurang dengan stok 50 juta yang dari zaman Belanda, saya pastikan 197 juta, hampir 200 juta saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah, yang hidupnya di pelosok-pelosok negeri ini, mereka ada yang seumur hidupnya tidak pernah ada Al-Quran di rumahnya. Bahkan tim kami menemukan fakta, jangankan 1 Al-Quran di rumahnya, surah Yasin saja tidak nampak di dalam rumahnya. Mimpi mereka bisa pandai membaca Quran kalau Quran tidak pernah nampak di matanya. Mimpi mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak Nabi, seperti akhlak Nabi yang pernah digambarkan, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya bagaikan Quran berjalan. Kalau hidayah Quran tidak pernah menghampiri hidup mereka. Bujur. Maka Bapak Ibu, untuk mengawali tablik akbar malam ini, saya akan mengawali dan mengajak Bapak Ibu semuanya, kita bantu perjuangan mereka selama mereka berjihad di Kalsel ini. Kita berikan infak terbaik yuk malam ini. Kita tanam saham akhirat yuk. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, paling tidak kita menanam saham untuk keberkahan hidup kita. Nanti masukkan infak terbaik, niatkan, ya Allah, aku titip saham akhirat ya Allah. Jadikan anak cucuku ada yang jadi pejuang Al-Quran, ada yang jadi penghafal Quran, yang akan jadi syafaat bagiku, yang akan memakaikan mahkota di atas kepalaku. Berikan infak yang terbaik, 100.000, kecil di dunia, besar manfaatnya di alam barzah nantinya. Ayo kita bikin bangga Nabi Muhammad
Muhammad malam ini dengan jihad kita bersama Al-Quran. Bukankah Quran adalah mukjizat kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu. Saya yang akan memulai jihad ini, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semuanya. Masukkan infaknya, pasang niatnya. Niatmu, hajatmu akan diberkahi Allah. Tidak akan miskin siapapun yang bersedekah. Nabi yang jamin, yasdad, 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 bertambah, bertambah, pasti bertambah. Nabi titipkan pesan, ma akalta fa'afnaita, yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi selama-lamanya. Sembari kotak amal berjalan, kita iringi dengan salawat, biar Allah dan Rasul melihat, dan mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan infak terbaik malam ini, melalui majlis berkah ini, mudah-mudahan Allah jadikan asbab corona segera berlalu. Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari ancaman wabah apapun juga. Bapak Ibu, gara-gara corona kita semua jadi merana. Bapak Ibu, enak loh tinggal di kampung ini, masih bisa ngumpul ramai-ramai di masjid seperti ini. Bersyukur ya, kami di Jakarta dibubarkan. Bapak Ibu masih bersyukur, enak tinggal di kampung ini, masih bisa ngaji, melihat wajah ulama-ulamanya berkah. Kami di Jakarta 1 tahun lebih, ulamanya nggak boleh ketemu umatnya nggak bisa menatap wajah ulamanya. Bapak Ibu, 1 tahun lebih makhluk ini mikrofon. Ibu-ibu tahu, 1 bulan, maaf 1 tahun lebih saya nggak tausiah, jadwal dibatalkan semua. Saya sempat protes, kenapa kami tidak boleh ketemu umat? Mereka menjawab, jangan Habib Al-Habsyi, Jakarta sedang zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib ketemu jamaah, Habib bisa terkena positif corona. Kami sarankan Habib lebih baik ikuti arahan pemerintah. Hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Dulu kan itu, terus ganti-ganti terus, macam-macam istilahnya. Yang sekarang PPKM, pelan-pelan kita mati. Nggak tahu lagi habis ini apa lagi istilahnya. Bujur? Dulu hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Habib, bila perlu kami titipkan pesan, Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Diam-diamlah di dalam kamar. Saya coba. 7 bulan saya di dalam kamar, 7 bulan saya nggak keluar. Alhamdulillah, saya negatif, tapi istri positif.
Gara-gara siapa itu? Bujur, enak pasti tinggal di kampung ini enak. Tarawih bisa berjamaah, buka puasa sama-sama masih bisa, Idul Fitri sholatnya masih diadakan, Idul Adha apalagi. Kami di Jakarta, Ramadan berlalu seperti tidak terasa. Buka puasa ditiadakan, gak boleh buka puasa berjamaah, sholat tarawih dirumahkan, Idul Fitri pun dirumahkan, Idul Adha pun kami dirumahkan. Saya masih ingat pertama kali corona datang ke Indonesia, saya masih merekam di sini. Besok mau Ramadan, besok mau puasa, kami ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah. Murid saya ada yang nelpon, Habib, apakah ini pertanda kiamat sudah dekat Habib? Kalau dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang puasa, katanya setan yang dikurung. Kok sekarang ustadz yang dikurung? Betul juga ya. Kiamat sudah dekat. Masjid ditutup, pasar dibuka. Padahal pasar itu kata Nabi tempat setan. Bujur, bujur, Ajil. Tidak ada tempat kita berlindung kecuali hanya kepada Allah. Berharap berlindung dengan manusia, siap-siap kecewa. Berharap ketenangan akan datang lewat vaksin, akan kecewa. Berapa banyak orang disuntik vaksin, hari ini suntik, besok rojiun. Kalau ingin mendapatkan ketenangan, itu hanya berharap dari yang maha menghadirkan ketenangan. Buatan manusia, produk manusia pasti ada salahnya. Tapi kalau sudah produk Allah, tidak akan ada pernah salahnya. Bujur, Ajil, vaksin, vaksin, vaksin jiwamu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Kita tahu sekarang banyak vaksin beredar. Ada yang namanya vaksin namanya Sinovac, ada yang namanya vaksin Nusantara, ada yang namanya Astra, ada yang namanya Moderna, ada yang namanya Pfizer dari Amerika. Ibu tahu Amerika di mana? Amerika. Nanti tanya Amerina. Amerika. Acil. Ini semua buatan manusia, ikhtiar boleh, tapi jangan bergantung dengan ini semua. Musyrik dengan Allah, bergantung itu hanya kepada Allah. Bujur, bujur. Yang bisa mendatangkan ketenangan adalah zikir. Allah yang jamin. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan jadi tenang, dan ketenangan itulah akan menghadirkan keselamatan. Maaf Bapak Ibu, kenapa orang kita sekarang ini sepertinya ketakutan karena tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Bujur, bujur. Ibu, Ibnu Sina pernah menitipkan pesan, al-itmi'nan nisfud dawa. Ketenangan itu akan menghadirkan separuh obat dalam kehidupan. Kalau tenang, maka separuh solusi akan Allah bentangkan. Tapi kegelisahan, kepanikan, ketakutan justru kata Ibnu Sina mendatangkan separuh penyakit. Orang yang banyak takut, panik, itu biasanya separuh penyakit sudah masuk ke dalam tubuhnya. Maka tenang, jangan ada kepanikan, serahkan kepada Allah. Bujur. Nih saya melihat nih, gara-gara ketakutan, akal waras orang Indonesia yang ngomong beriman dengan Allah sekarang sudah mulai luntur. Saya kasih contoh ya. Gimana Allah mau bantu kita corona dihilangkan kalau kita menomorduakan Allah dalam kehidupan? Orang sekarang lebih sibuk mikirin imun tapi ngelupain iman. Sekali lagi,
imun ditingkatkan, iman ditinggalkan. Mimpi Allah mau bantu kita corona segera berlalu. Bujur, bujur. Bapak Ibu, ngerasa nggak orang-orang di sekitar kita lebih takut dengan berita-berita di medsos tentang corona yang dibangun, yang dikembangkan oleh orang-orang kafir di sana. Kita ketakutan dengan medsos, tapi kita nggak pernah ada rasa takut. 1400 tahun yang lalu Allah sudah menceritakan dahsyatnya neraka di dalam kitab suci kita, tapi kita lupakan, kita abaikan. Bagaimana mungkin corona akan segera berlalu? Bujur, bujur. Bagaimana mungkin doa akan diijabah kalau hak Allah tidak dipenuhi? Bukankah konsep hidup itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya Allah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Mimpi permintaan akan dikabulkan kalau kita tidak menyempurnakan penyembahan kita kepada Allah. Kita lebih sibuk menyembah kepada vaksin, lebih sibuk menyembah kepada swab, lebih sibuk menyembah kepada yang lainnya, tapi kita meninggalkan Allah dalam mencari solusi kehidupan. Bujur, bujur. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Bapak Ibu, saya kasih contoh, akal sehat kita sudah mulai hilang. Acil, Acil, Acil nonton TV enggak? Media. Ada ibu-ibu kasus panic buying. Panic buying. Kasus susu beruang. Masih ingat? Gara-gara ada orang menghadirkan hoax. Berapa banyak orang kita akhirnya ditipu dan dibohongi. Maaf, orang kalau sudah terlalu takut, panik, akal sehat nggak jalan. Gampang dibohongin, gampang dicari, diambil kesempatan dalam kesempitan. Lihat kasus panic buying, orang berebut-rebut mencari susu beruang. Betul? Akhirnya susu beruang hilang dari peredaran. Yang tadinya susunya sekecil ini cuma berapa ribu perak, itu harganya langka menjadi 7 juta rupiah. Hanya satu kaleng 7 juta, baru susunya, belum dihitung beruangnya. Bujur, bujur. Acil, Acil, saya bisa ngomong ini karena kejadiannya tepat di depan mata saya. Di depan mata saya. Begini ceritanya, gara-gara ada berita hoax, cari, dapatkan, rampas, rebut dimanapun kalian melihat susu beruang, karena itu akan membuat kita selamat dari corona. Akhirnya ibu-ibu menyerbu supermarket di depan mata saya. Kejadiannya di depan mata saya, makanya saya bisa cerita lengkap. Di depan mata saya, di depan mata saya. Lagi di mall, mereka serbu ibu-ibu jilbab kayak orang gila, nggak mikir lagi laki perempuan, sikut kanan sikut kiri, merampas susu beruang. Itu di depan saya, di depan mata saya. Makanya saya bisa ngomong begini, di depan mata saya. Kan saya lagi nonton TV. Ada yang salah omongan saya? Kan TV kan di depan mata saya. Protes. Ini humor taraf tinggi nih Pak. Butuh konsentrasi. Saya kan lagi di hotel, buka TV, ada berita. Emak-emak nyerbu supermarket nyari susu beruang. Emak-emak, bapak-bapak rebutan kayak orang gila loh Pak. Di depan mata saya. Di depan mata. Padahal itu hoax. Bahasa kerennya hoa. Ibu-ibu pasti bingung nih, nenek-nenek pasti bingung antara hoax apa hoax. Buat nenek-nenek nggak usah khawatir, ada nama khusus, hack.
Acil, karena ketakutan lahirlah kepanikan, akal sehat hilang. Saya sekarang takut Pak, takut banget. Jangan-jangan nanti ada hoax kedua. Isi beritanya begini. Bahaya ibu-ibu ini, bahaya. Isi beritanya begini. Dapatkan, cari, rebut, rampas dimanapun kalian melihat susu ASI. Karena itu obat corona yang paling ampuh. Kebayang nggak? Keselamatan ibu terancam. Saya cuma titip pesan, sebelum berita hoax itu tersebar, lakukan penjagaan ganda. Serangan bisa datang tiba-tiba. Bujur, kalau sudah ketakutan, panik yang datang, akal sehat nggak jalan. Kasus kedua, saya dapat kiriman video. Ada orang masuk masjid sholat Jumat pakai helm. Ini namanya bungur-bungur pintar. Bujur, jangankan pakai helm, sholat pakai masker. Kalau bukan karena corona, nggak sah, nggak disempurna sholatnya. Makanya saya kalau mau sholat, saya yakin betul ini tempatnya bersih, saya mantapkan dua hati, saya lepas. Sholat berapa lama sih? Betul? Ngadep Allah berapa lama sih? Paling cuma 5 menit. Tapi kalau ngadep orang banyak, saya pakai masker. Saya bawa masker. Kalau ngadep orang banyak, ngadep Allah, saya lepaskan. Maaf nih, lagi-lagi nih ada yang gak waras cara kita berpikir. Nih saya kasih contoh. Saya mau tanya dulu, masjid ini sholat pakai jarak gak? Jujur, pakai jarak gak? Jangan mau diatur orang-orang kafir. Urusan ibadah dia ngatur-ngatur kita. Padahal kita sudah punya aturan dari agama. Ngadep Tuhan cuma 5 menit, disuruh pakai jarak. Naik pesawat itu lebih dari 2 jam ada, nggak pakai jarak. Jadi kasih tahu ustadz-ustadznya yang membolehkan pakai jarak, suruh dia itu dulu yang lebih afdol, pesawat itu pakai jarak. Orang ngantri vaksin sekarang nggak pakai jarak. Emang corona lewatnya di masjid doang? Waktu ngantri vaksin nggak lewat ya? Bujur, kalau mau bikin aturan yang adil dong. Masjid ditutup, pasar ditutup. Orang masuk pasar belum tentu pakai wudhu. Orang masuk masjid pasti pakai wudhu. Bujur, karena mungkin orang sholat nggak pakai wudhu, mana sah sholatnya? Acil, saya lebih percaya ajaran Nabi saya, ucapan Nabi saya daripada ucapan pakar COVID sedunia. Bujur. Nih, saya bocor ini. Nabi kita itu cerdas. Apa yang diomongkan Nabi sekarang terbukti. Mereka sendiri bingung dengan hadis Nabi. Bapak Ibu tahu anjuran cuci tangan itu bukan dari WHO. Bukan gara-gara corona. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan itu. Mulai melek mata, kita diajarkan lewat agama kita yang sempurna. Jangan cuci apapun kalau bangun tidur, cuci dulu kedua tanganmu. Ketika bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita nyuci kepala? Jawabannya kada. Ketika bangun tidur, apakah Nabi nyuruh kita cuci muka? Jawabannya kada. Ketika kita bangun tidur melek mata, apakah Nabi suruh kita cuci kaki? Jawabannya kada. Tapi pertama kali melek mata mengawali kehidupan, Nabi sudah ajarkan lewat Islam, agama yang dibawa Nabi, tentang artinya kebersihan. Melek mata, cucilah dulu kedua tanganmu. 2 tangan dulu yang dicuci. Kenapa tangan dulu yang harus dicuci? Nabi cerdas. Nabi berikan alasan.
Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena ketika dia tidur dia nggak sadar kemana makhluk ini merayap. Yang ketawa kencang mencurigakan. Jangan-jangan ini sisa-sisa dinas tengah malam. Ayo, sadar nggak waktu tidur? Sadar nggak nih tangan? Nggak sadar kita kadang-kadang masuk ke lubang hidung, hidung kotor. Kadang-kadang waktu tidur tangan masuk ke lubang kuping kotor. Kadang-kadang waktu tidur tangan masuk ke lubang mulut kotor. Kadang-kadang waktu tidur tangan parkir ke wilayah orang kotor. Coba hebat gak Islam? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Agama mana sih yang sesempurna Islam? Melek mata, urusan kebersihan lagi diajarkan. Ini baru melek mata, belum seharian kita sudah dicuci dengan wudu. Sehari semalam sholat ada 5 waktu. Di sini masih sama 5 waktu? Masih sama? Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini orang kafir mau ngajarin kita tentang kebersihan. Dia sendiri aja jorok. Kita sehari semalam sudah dibersihkan lewat wudu. Sholat 5 waktu diharuskan berwudu. Bapak Ibu, saya lebih percaya kekuatan wudu daripada hand sanitizer. Saya titip pesan ya buat DKI masjid, jangan main-main loh. Berapa banyak masjid dibodohin orang-orang kafir. Bikin aturan, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Jamaah mau masuk ke masjid, sudah pakai wudhu dari rumah, nggak boleh masuk. Stop, pakai hand sanitizer. Kebayang nggak ada yang haram di sana? Kebayang nggak ada unsur haram di sana? Kalau yang sholat nggak diterima sholatnya, DKM masjid semuanya tanggung dosa. Jangan main-main. Lakum dinukum waliyadin. Urusan agama jangan mau diatur orang kafir. Kita yang diatur, yang ngatur kita Nabi. Bujur. Nggak usah ngajarin kita. Orang masuk ke rumah Allah ini sudah ada tempat wudhu. Cukup pak cuci tangan pakai air mengalir. Mereka tempat ibadah mereka belum tentu ada tempat wudhunya. Bujur. Acil. Saya geli kadang-kadang, ya Allah, mau jadi apa Indonesia ini? Bukan omongan ulama yang didengar, omongan pakar COVID yang lebih mereka patuhi. Bujur, Acil, saya titipkan pesan nih. Saya lebih percaya omongan Nabi saya daripada pakar COVID dimanapun di seluruh negeri ini. Dengarkan, kalau ngaku Muslim harus beriman dengan apa yang disebut Nabi disampaikan. Kalau lebih membenarkan omongan orang COVID, pakar COVID, lalu tidak meyakini, karena ada loh yang mengaku beriman, dia nggak percaya wudhu bisa menghilangkan virus, berarti rontok imannya. Jangan main-main. Acil, wudhu itu lebih hebat dari apapun. Saya hadirkan dalilnya, simak. Al-wudhu silahul mu'min. Yang pertama, kata Nabi, wudhu itu bagaikan senjata bagi orang mukmin. Orang kalau pegang senjata, apakah ada lawan yang berani mendekat? Setan, iblis, dan lain sebagainya akan menjauh karena kita punya senjata. Bujur. Yang kedua simak. Dahsyatnya wudu. Apa kata Nabi? Man tawaddo'a wa ahsinil wudu. Kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan betul wudunya, dia sempurnakan, maka Nabi yang janjikan, Pak, kharajat kullu khati'atin min jasadihi. Lewat wudu, kata Nabi, semua dosa-dosa yang menempel di tubuhnya akan rontok. Bahasa Inggrisnya tapacul. Banyak orang Inggris di sini rupanya. Ajil, dosa saja bisa tapacul, apalagi cuma virus dan bakteri. Bujur. Sampai-sampai kata Nabi dahsyatnya wudu,
hatta takhruja min tahti anfarihi. Itu dosa bercucuran, bertapaculan dari ujung-ujung kukunya. Dosanya bertapaculan, bercucuran dari ujung kukunya. Itu dalilnya. Yang berikutnya nih, simak lagi, saya hadirkan 3 hadis. Idza tawadda'al abdul mu'min aw muslim, kata Nabi, kalau seandainya ada seorang muslim atau seorang mukmin, dia berwudu, kemudian dia basuh wajahnya, kharajat kullu khati'atin min wajhihi. Nabi yang pastikan dosa-dosa yang melekat di wajahnya tapacul. Ketika dia membasuh tangan waktu berwudu, Nabi yang jamin dosa yang menempel di tangannya tapacul. Ketika dia membasuh kaki waktu wudu, dosa yang di kaki tapaculan. Ajil, ayo mikir. Apakah ada alat secanggih buatan manusia bisa melihat bentuk dosa? Kalau ada, saya orang yang pertama takut juga. Begitu mau masuk ke masjid, panitia bilang, Habib, tunggu, kita lihat dulu berapa tensi derajat dosanya. Tidit. Maaf Habib, full dosanya. Dosa bisa rontok, padahal nggak ada alat yang bisa melihat bentuk dosa. Apalagi cuma corona, masih ada loh alat yang diciptakan manusia bisa lihat bentuk virusnya. Kalau dosa saja nggak ada alat yang bisa melihatnya, dijamin rontok ketika wudhu mengalir di tubuh kita, apalagi virus dan bakteri. Takbir. Bahkan dalam Islam diajarkan ketika bangun tidur disunahkan 3 kali istinthar, memasukkan air ke hidung. Ibu tahu hikmahnya apa? Kata Nabi, setan-setan yang bersemayam di lubang hidung akan tapacul. Setan saja keluar, apalagi virus, bakteri. Percayalah, wudhu itu adalah simbol kekuatan, kesehatan dan kebersihan. Maka wajar dulu ulama-ulama kami pernah mengajarkan, kalau ingin selamat, sehat, jauh dari bakteri, jauh dari virus, jangan lepas wudhu. Kata guru saya, jangan lepas wudhu. Kalau wudhu batal, tajdidul wudhu, ambil lagi wudhu. Bila perlu, jangan berani tidur, tutup mata, latihan mati tanpa berwudhu. Saya titipkan semua yang hadir di sini. Halo, berisik amat. Halo, oi. Ini kayaknya ibu-ibu PPKM, perkumpulan perempuan korban Mama Sarah. Ngomongin sinetron, diam. Oi. Ajil. Saya paling gak suka kalau tausiah beberapa hal. 1, lagi ceramah ada yang merokok. Ketahuilah kalau ada yang merokok di majelis ilmu, ketahuilah dia nggak punya adab dengan Allah dan Rasul. Nanti keluar pengajian silakan dijamak rokoknya. Bujur, ini taman surga, jangan dikotori dengan sesuatu yang sifatnya syubhat. Yang kedua, saya paling nggak suka dalam majelis ilmu ada yang berbicara. Karena dalam ilmu retorika, kalau ada satu yang berbicara, yang lain ada yang ngomong, itu mengganggu ketenangan dan khusyukan yang lain. Tanggung jawab yang berisik dosanya, jangan main-main. Bujur. Yang ketiga, saya nggak suka kalau lagi ceramah bagi-bagi makanan. Pasti membuat yang jamaah nggak konsen menyerap ilmu, yang ada malah ngantuk. Ini teknik kafir, kita dibodohin loh sebenarnya. Coba buktikan. Pelajaran itu, ilmu itu justru masuk dalam keadaan lapar. Kenapa? Setan lewat dari jalur darah. Makanya manfaat puasa itu menghentikan jalurnya setan. Kenapa? Berlapar-laparan. Bujur, kalau sudah kenyang akhirnya ngantuk, kebenaran yang disampaikan gak masuk.
Maka nanti mikirin santapan jasmani, nanti kita pikirkan santapan rohani. Karena santapan jasmani lebih banyak membuat kita lupa dengan santapan rohani. Bujur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Karena ada yang berisik, ada yang bergerak-gerak, maka ceramah hari ini saya potong 10 menit. Rugi sendiri. Belum tentu 10 tahun lagi saya akan tabligh akbar di sini. Maka kalau Allah izinkan hari ini bisa merasakan kebaikan, jangan pikirkan besok kebaikan itu bisa diulang. Kalau hari ini masih bisa duduk dengan orang-orang baik, jangan sia-siakan, belum tentu besok bisa duduk lagi dengan mereka. Bujur, lupakan urusan dunia yang sering melupakan kita. Bujur, 10 menit saya potong. Rugi. Makanya jangan ada yang bergerak, jangan ada yang ganggu konsentrasi buat yang lain. Kalau ada yang mau berisik, kita persilahkan mereka pulang. Jangan gara-gara mereka menghilangkan keberkahan majelis kita semuanya. Setuju? Setuju? Sallallahu ala Bapak Ibu, sampai kemana tadi lupa. Oh, saya titip pesan, jangan berani tidur tutup mata tanpa berwudu. Jangan nekat. Tidur itu boleh jadi tidur kita yang akan selama-lamanya. Kebayang gak antum tidur tanpa wudu sementara dosa masih menempel? Ketika dibangkitkan, malu nggak banyak dosa menempel? Mau ditaruh di mana wajah ini menghadap Rasulullah? Mau ditaruh di mana kepala ini mengadu dengan Allah? Maaf Bapak Ibu, bangun tidur mau ngadep bupati, ngadep gubernur saja kita kepengen bersih tampilannya. Padahal itu cuma penguasa dunia. Padahal itu cuma penguasa di kota kita. Bagaimana akan menghadap Rasulullah, pemimpin dunia akhirat kita? Bagaimana nanti kita akan menghadap Allah yang maha menciptakan kita? Kita butuh kebersihan dan kesucian. Bujur. Maka saya titipkan amalan ini. Jangan berani tutup mata, latihan mati, tidur, kecuali engkau pastikan dirimu berwudu. Ketika engkau berwudu, engkau tidur. Kalau seandainya tidurmu adalah tidur yang selama-lamanya, Allah cabut nyawamu, maka tenanglah, dosamu sudah dirontokkan semuanya. Engkau akan kembali kepada Allah Tuhanmu dalam keadaan suci dan suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Bahkan seandainya ada sesuatu yang akan mengganggumu dalam tidurmu, malaikat membentangkan sayap melindungimu. Karena kata Nabi, orang yang berwudu, orang yang tidur dalam berwudu dapat doanya malaikat. Bapak Ibu, kita didoakan oleh ulama saja bahagia, apalagi yang mendoakan kita adalah malaikat, makhluk yang gak pernah maksiat. Anak-anakku, orang yang tidur dalam keadaan wudu dapat doa malaikat. Allahumma ighfir li fulan bin fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni fulan bin fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Maka pesan saya, amalkan mulai malam ini, tidurlah dalam keadaan berwudu. Insya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gara-gara corona banyak orang akalnya nggak sejalan. Nih saya kasih contoh. Ngadep Tuhan, sholat pakai jarak. Ngadep orang nggak pakai jarak. Saya kemarin pergi tabligh akbar di sebuah kota di Sumatera. Acara tabligh akbarnya malam. Pagi-pagi subuh saya kosong, nggak ada jadwal. Daripada saya tidur di hotel, saya bilang ke asisten saya, kita cari masjid terdekat, kita sholat di sana. Habib
kalau Habib sholat nanti jamaah heboh mengenalin Habib, pakai masker, duduk di belakang, insya Allah tidak dikenal. Saya diam-diam masuk di belakang. Sepintar-pintar saya menutupi diri saya dari bapak-bapak, ketahuan juga oleh emak-emak. Yang membongkar penyamaran saya emak-emak. Memang susah menyembunyikan apapun dari mereka. Emak-emak ini bukan cuma matanya tajam, telinganya jelas, penciumannya pun dahsyat. Teman saya berapa kali menyembunyikan uang, sepintar-pintarnya ketahuan sama istrinya. Istrinya berkata, "Papa, ini uang apa, Papa?" Dia menjawab, "Uang sial, Mama." "Kok sial?" "Ketahuan Mama." Saya ketahuan sama mak-mak nyamar, Pak. Tiba-tiba mak-mak langsung lapor ke DKI Masjid. Ada Habib Al-Habsyi, ada Habib Al-Habsyi. Suruh jadi imam, suruh jadi imam. Akhirnya DKI mendekat, terungkaplah penyamaran saya. Saya disuruh jadi imam, Pak. Daya dibawa maju ke depan. Jadilah saya imam. Sebelum saya angkat takbir, saya pesankan jamaah. Istawu, rapatkan barisannya. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis salah. Barisan yang rapat, sebagian barisan yang rapat adalah bagian dari sempurnanya sholat. Tiba-tiba mereka berkata, "Jangan Habib, jangan, corona." Oke, kalau itu keyakinan kalian silahkan. Tapi saya sudah menyampaikan kebenaran. Biar saya nggak diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Salat saya, mereka pakai jarak. Selesai salat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba DKM mendekat. "Habib, permintaan emak-emak dan jamaah, Habib tidak boleh keluar dari masjid ini kecuali ngasih dulu ceramah buat kami." Ditodong saya, Pak. Saya tanya, "Mau berapa lama dengar ceramah saya?" "Minimal 1 jam Habib." "Baik, 1 jam. Saya ceramah 1 jam. Mereka duduk menghadap saya 1 jam gak pakai jarak. Bungur-bungur pintar. Ngadep Tuhan 5 menit pakai jarak. Ngadep makhluk gak pakai jarak 1 jam. Bungur-bungur pintar. Waras nggak kita ini? Kalau model begini nggak selesai corona, percaya nggak selesai? Betul? Habib, kan di Saudi Arabia saja pakai jarak. Saudi Arabia nggak jadi rujukan. Kalau kamu dikit-dikit Saudi, dikit-dikit Saudi. Sekarang Saudi itu tempat wilayahnya Arab itu sudah ada pemotretan seksi, udah ada biskup, udah banyak tempat maksiat. Perempuannya sudah buka cadar, sudah bawa mobil. Betul? Gak jadi patokan. Saya mah lebih respect Hadramut daripada Saudi. Bujur. Saudi itu antek-antek Amerika dan Inggris. Bujur. Kalau Hadramut masih bersih, masih alami, masih terjaga. Jadi jangan dikit-dikit Saudi, dikit-dikit Saudi. Bujur. Acil, Saudi mah apa kata Amerika? Apa kata mereka? Bujur. Ajil, yang lebih parah, selesai saya ceramah, mak-maknya mendekat. "Habib, kami punya permintaan kedua. Habib tidak boleh pulang keluar dari masjid ini kecuali selfie." Saya ditodong diajak putu. Putu, laki-lakinya nempel-nempel, nggak pakai jarak. Mak-maknya putu, nggak pakai jarak waktu putu. Giliran putu nggak pakai jarak. Ngantri vaksin berjam-jam nggak pakai jarak. Giliran Tuhan kita ngadep 5 menit pakai jarak. Kira-kira Allah marah nggak sih dengan kita? Kita nomor 2 kan Allah. Kita membangun opini seolah-olah ibadah ini tempat yang bahaya. Lebih bahaya kita ke pasar daripada ke masjid. Saya mau tanya, masjid ini rumah siapa? Rumah siapa? Siapapun yang jadi tuan rumah Allah, jadi tamunya Allah, dijaga enggak oleh Allah?
Allah pasti suruh malaikat membentangkan sayapnya. Kalaupun kita mati, saya lebih bangga mati di masjid, di rumah Allah, daripada mati di pesawat, mati di pasar. Takbir. Mati di masjid, insya Allah husnul khatimah. Karena di tempat baik, ciri-ciri husnul khatimah itu dilihat di tempat terakhir apa dia mati. Yang kedua dilihat dari perbuatan terakhir apa yang dilakukan. Ketiga dilihat dari hari terakhir apa dia wafat. Siapa yang wafat malam Jumat, hari Jumat, husnul khatimah. Siapa yang wafat di tempat yang baik, husnul khatimah. Siapa yang wafat sedang berbuat kebaikan, husnul khatimah. Bujur, bujur. Maka saya bangga lihat tempat ini, masya Allah. Acil, sempurnakan wudhu. Itu benteng yang paling dahsyat sebelum kita melakukan pesan-pesan yang lainnya. Bapak Ibu, saya ngomong begini, saya ini korban corona, alumni corona, lulusan tahun kemarin, tanggal 17 Agustus 2020 saya kena corona. 2021 Agustus kemarin saya hall corona. Saya bikin acara hall corona. Ibu tahu saya kena corona di mana? Di atas pesawat. Pulang dari Medan menuju Jakarta, padahal sudah pakai masker, udah antigen. Dulu belum ada dulu pakai anti rapid, belum antigen. Saya pakai masker. Mungkin ada yang positif dalam pesawat itu, dia bersin, kebawa virusnya oleh AC, muter-muter di ruang pesawat yang kecil. Saya kena, imun saya anjlok, istri saya di sebelah enggak kena. Pesawat lebih bahaya dari masjid. Orang terbang pesawat itu minimal 45 menit, masjid cuma 5 menit. Masjid luas ventilasinya, pesawat kecil. Orang naik pesawat belum tentu berwudu, masuk masjid udah pasti berwudu. Jadi kalau mau bikin aturan masjid ditutup, suruh dia, siapapun ustadznya, suruh bilang tutup dulu penerbangan dari Cina, tutup dulu penerbangan dari luar negeri. Virus ini bukan dari kita, dari luar. Solusinya gampang, hentikan penerbangan dari luar, dari dalam jangan ada yang keluar, selesai urusan corona. Bujur, bujur. Acil, coba lihat masjid. Kalaupun ini dicurigai jadi klaster COVID, saya yakin 0,0% Pak. Lihat masjid ada jendelanya, tinggi bangunannya, ventilasinya banyak. Nggak terlalu pengaruh. Apalagi kemarin saya tabligh akbar di satu masjid Pak. Begitu saya masuk masjidnya saya terkagum-kagum. Ventilasi masjidnya besar, luas. Kenapa? Masjidnya belum selesai bangunannya. Bujur, Ajil. Maka sekali lagi saya titip pesan, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada siapa? Berharap dengan manusia, berharap dengan manusia siap-siap kecewa. Berharap dengan Allah, tidak akan ada kata kecewa. Angkat tangan, kita hantarkan doa. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari berbagai macam wabah, bencana, musibah. Semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin ya rabbal. Singkat padat. Tambahin lagi sebentar. Apakah di masjid ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Kok saya lihat jam marah? Padahal ini jam ulun. Betul ya, saya kan ulun. Kalau mereka fian kan? Kita coba konsentrasi, semua konsentrasi. Ini humor taraf tinggi, butuh konsentrasi. Ini jam ulun, bukan jam pian.
Yang suka pakai jampian itu dukun. Nyambung. Ini humor taraf tinggi loh ini. Butuh konsentrasi loh ini. Saya ulangi. Ini jam ulun, bukan jampian. Yang sering pakai jampian dukun. Bujung. Ajil, nggak terasa loh sudah 1 jam ngaji bareng saya, nggak terasa 1 jam. Terasa nggak sih? Yang benar. Jawab yang kompak. 1 jam ngaji bareng saya, terasa tidak? Saya yang merasakannya. Suara terasa serah. Boleh minum dulu nggak? Sebelum kita lanjutkan dengan yang lebih dahsyat. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah di sini penceramah nggak boleh minum? Lihat jam marah, minum marah. Apa sih maunya? Acil, jelek-jelek begini, bahaya mereka ini. Maaf, udah jinak belum nih Mas? Udah ya? Alhamdulillah. Acil, jelek-jelek begini, kuping saya itu sinyalnya lebih kencang dari Telkomsel, tahu. Tadi ketika saya minum, saya mendengar ada bisik-bisik tetangga. Ketika saya minum, ada yang bilang barusan, haus. Haus. Apa sih maksudnya? Haus. Kan yang ceramah ulun, yang capek pasti ulun, yang keringetan pasti ulun. Nah, ibarat mobil, ulun ini mobil berjalan, perlu dong isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Haus. Ibu-ibu kan cuma duduk saja. Udah duduk bisa ketawa, nyender pula. Ibarat mobil, ibu mobil mogok, tidak isi bensin, mereka juga nggak jadi masalah. Minum lagi ya. Haus. Masya Allah. Emang beda banget Was, kalau minumannya terasa sehat beda. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Mohon doanya Bapak Ibu. Ini perusahaan saya yang kelima. Saya punya 5 perusahaan. 3 perusahaan saya bergerak di bidang haji dan umroh. 1 bulan jamaah umroh saya 3.000 orang setiap bulan, hidup semuanya. Kapan-kapan umroh bareng travel saya dong. Nanti saya temani. Berangkat ke sana nggak cuma umroh, saya bikinkan kajian-kajian seru begini. Ada trainingnya, ada zikirnya, keren bingit. Acil, umrah bareng kapan-kapan ya. Habib, tapi saya nggak punya duit. Dengerin. Orang berangkat umroh bukan hanya punya duit. Salah. Banyak orang berduit di luar sana nggak punya niat. Ada yang sampai mati nggak pernah umroh. Ibu buka TV, ada penjual koran bisa pergi haji. Kenapa bisa pergi haji? Bukan karena duitnya banyak, karena niatnya hebat. Niatnya hebat, Allah hadirkan rezeki. Ibu tahu nggak, pembantu bisa pergi haji, majikannya belum tentu. Penjaga kuburan pergi haji, penjaga bank dalamnya duit semua, dia nggak pergi haji karena duit orang.
Bujur. Bujur. Pemulung, pernah nggak nonton TV? Pemulung pergi haji, pemborong belum tentu. Jadi ternyata saya menyimpulkan duit nggak jadi jaminan menghantarkan langkah orang sampai ke Mekah, belum tentu kalau nggak ada niat. Yang penting niat dulu. Itulah pesan kata orang bijak. Where there is will, there is way. Do you understand? Allah, yes. Sok paham. Orang saja nggak tahu. Nih saya artiin ya. Where there is will, there is way. Artinya itu nenek, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada niat, ada nawa itu, pasti Allah hadirkan jalan. Budur, tanam dulu niat, urusan duit nomor sekian. Ibu-ibu percaya nggak? 2006 akhir saya pertama kali menginjak kota suci, pergi ke Mekah. Padahal saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa. Ibu, saya pergi haji, pergi umroh bukan karena duit. Bukan karena tiket pesawat. Tiket bukan saya yang bayar, jamaah patungan memberangkatkan saya. Maka percayalah, kalau ada niat pasti ada jalan. Saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan digerakkan hatinya, dimantapkan hatinya, dimurahkan rezekinya, amin. Ya Rabbal Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi. Begitu datang corona, 3 perusahaan umroh saya rojiun. Perusahaan saya yang keempat bergerak di bidang konveksi. Semua yang saya pakai hasil desain tangan saya sendiri. Silakan kunjungi Instagram alhabsyi_gallery. Limited edition. Datang corona, rojiun. Jangankan Al-Habsyi Collection, Matahari jadi bangkrut, Pak. Matahari saja padam. Dahsyat corona ini. Bujur. 15 mesin konveksi saya off. Tukang jahit saya pulang kampung jadi tukang buah. Tapi yang masih bertahan dari awal pandemi, bahkan tidak berhenti. Bahkan sekarang lagi viral-viralnya di Kalimantan Selatan. Minuman ini lagi viral-viralnya. Datang berapa kontainer habis, berapa kontainer habis. Sekarang jadi minuman yang dahsyat. Namanya Ajwa. Saya ambil berkah kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Apapun yang berhubungan dengan Nabi akan menjadi berkah menghampiri. Bujur, saya yakin minuman ini tambah berkahnya karena saya ambil warna hijau kesukaan Nabi. Sukai apa yang disukai Nabi, Allah pasti suka kepada kita. Dan satu-satunya minuman mineral yang botolnya berwarna hijau itu cuma Ajwa. Ibu, makin berkah lagi isi kandungan Ajwa itu dari hasil kami menyelidiki air Zam-Zam. Semua apa yang ada dalam Zam-Zam kami selidiki, kami pelajari, lahirlah air Ajwa. Semua kandungan Zam-Zam kami masukkan jadi kandungan air Ajwa. Maka berkah bertambah. Lebih bertambah lagi berkahnya, setiap kami menemukan mata air 30 juz kami khotamkan Quran. Kami bikin pabrik terdekat di Samarinda. Produksinya didengarkan Quran 24 jam. Bapak Ibu percayalah, air itu sifatnya hidup. Mana dalilnya? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Bapak Ibu percayalah, Quran itu obat dan rahmat. Mana dalilnya? Simak ayat Allah. Nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul nggak kayak kemarin saya tabligh akbar di satu tempat, saya sudah begini-begini, emak-emaknya nggak ada yang tahu, diam. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, nenek-nenek di belakang, Shadaqallahul azim.
Quran obat, Quran itu rahmat. Kata Allah, buat siapa orang mukmin. Kalau yang satu unsurnya obat dan rahmat, yang satu unsurnya hidup. Kalau dipertemukan, jadi sugesti kekuatan. Tapi sayang Pak, yang membuktikan dua ayat yang saya bacakan orang Jepang. Orang Jepang, orang Jepang, orang Jepang. Acil tahu Jepang di mana? Jepang. Dengerin, Jepang. Pelai hari belok kanan. Acil, di Jepang mereka siapkan 2 botol minuman Pak. Botol pertama dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristal airnya jelek. Nih, botol pertama mereka buka, didengarkan musik Pak, kristal airnya jelek. Botol kedua dibuka tutupnya, didengarkan Quran, zikir, salawat, doa, kristal airnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum air zikir, air Quran, air ruqyah kami ini, penyakitnya diangkat oleh Allah. Kista, miom, keputihan, kolesterol, ambien dan lain sebagainya. Buktikan kedahsyatannya Pak. 1 menit ke depan, izinkan tim Ajwa jauh-jauh dari Jakarta bersama Ustaz Uwas akan mendemokan dahsyatnya air Al-Quran Ajwa. Sekarang kita akan adu minuman Ajwa dengan minuman terbesar di negeri ini, milik perusahaan Yahudi ternyata. Acil, salah satu kenapa saya bikin perusahaan sendiri, saya nggak mau lagi jadi donatur Israel. Saya nggak rela jamaah pengajian saya jadi donatur Israel. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Bujur, saya titip pesan buat DKM Masjid, mulai malam ini bantu kami. Tolong haramkan produk Yahudi masuk ke masjid kita. Bujur, haramkan. Masa yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, kenapa minuman Yahudi ngambil untung dari acara kita? Untungnya dia pakai bunuh saudara kita di Palestina. Bujur, kita dapat dosa di hadapan Allah. Tolong DKM Masjid mau tuh air, beli air milik kaum muslimin. Buya Bakhit, Guru Bakhit ada Nurul Muhibbin, ada air sekumpul. Habib Bahrun punya air Dalwa, Buya Yahya punya Al-Bahja, Arifin Ilham punya Al-Zikra, NU punya Santri, saya punya Ajwa. Lebih baik beli produk orang kita. Saya titip pesan ya, keluar dari acara saya malam ini, yang mau makan di restoran besok cari di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanjalah dulu di warung-warung milik orang Islam. Belilah produk-produk orang kita. Kalau pedagang kita sukses, kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Stop, jangan memperkaya lawan-lawan kita. Untungnya dia pakai menghancurkan agama kita. Takbir. Sekarang kita adu minuman Ajwa dengan minuman milik Yahudi. Saya lepaskan mereknya tapi masih disegel. Pasti tahu ini mereknya apa? Silakan tim, kita tuangkan. Lihat baik-baik ke depan. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Nanti kita aduk-aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Silakan. Bapak Ibu silakan rekam, kasih tahu anak-anaknya penting. Untuk sehat itu bukan kontrol makanan tapi kontrol minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Bujur. Rahasia sehat Nabi bukan pada makanan banyak makan. Nabi sedikit makannya, tapi banyak minum Zam-Zam. Nanti akan dibalik, minumannya akan diputar. Baik, kita kasih lihat dulu ke belakang, Uwas. Air mereka dari bening berubah menjadi kuning, betul? Sekarang kita adu dengan minuman Al-Quran, minuman berkah, minuman tawar, minuman sehat, minuman untuk Palestina. Bantu saya, syiarkan, sebutkan namanya. Apa namanya? Ajwa, nama dari Nabi. Kalau disebut pasti berkah menghampiri. Enak didengar, enak disebut. Apa minumannya? Ajwa. Ajaib water. Bisa disingkat Ajaib water. Kata anak saya ada singkatan kedua, AJWA. Al-Habsyi jual water Ajib. Sekarang kita tes dengan Ajwa, kita teteskan betadin dengan jumlah yang sama.
Nanti kita aduk-aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Kasih lihat ke kanan dan ke kiri. Minuman apa yang lebih bersih? Yang lebih sehat? Bapak-bapak yang merokok, maafkan saya, nikotin nempel di paru-paru Pak sampai mati nggak akan hilang Pak. Cara menghilangkannya, perbanyak minum zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, minumlah ajwa. Ibu-ibu mohon maaf, kalau datang bulan, darah haid itu kan kotor. Baru berhenti 6 hari. Kadang-kadang Pak, darah mereka ini berhenti 10 hari. Kadang-kadang 11 hari. Bapak-bapak berapa hari? Nanti minumnya ganti ajwa. Buktikan 4 hari kalau sudah minum ajwa darah haid berhenti. Ibu-ibu kalau haid suka sakit pinggang, sakit perut. Coba ganti minumnya, minum ajwa, tidak ada lagi rasa sakit itu, buktikan. Sekarang tes yang terakhir, lihat ke depan. Kita gunakan media makanan mie murah meriah tapi sebenarnya berbahaya. Anak-anak lihat ke depan, lihat ke depan. Ini makanan kesukaan kalian, berbahaya. Mie apapun berbahaya. Bapak-bapak lihat ke depan, mie berbahaya. Mie apapun, bapak-bapak, termasuk mikirin bini orang, bahaya itu. 85% makanan di luar mengandung kimia pengawet formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Orang sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik perempuan saya wafat usia 28 tahun kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa? Suka makan mie. Saya terlambat menyelamatkan nyawa adik saya. Tapi saya terus akan berjuang dimanapun saya berada, biar tidak ada kata terlambat menebar manfaat untuk umat. Semoga jadi amal bagi almarhumah adik kesayangan saya. Amin. Baik, sekarang kita aduk, lihat ke depan, lihat ke depan, lihat ke depan. Lihat ke depan. Minuman apa yang lebih sehat? Kita angkat yang warna biru. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari. Ini pasti akan berujung kepada kanker dan pasti mematikan. Anak-anak masih berani makan mie. Begini perutmu. Tapi kalau minumannya ajwa atau zam-zam, kita angkat. Racunnya, kimianya dinetralkan. Apalagi kalau ada sihir guna-guna, gampang betul karena Quran sudah menyatu dalam airnya, akan hilang insya Allah. Baik, sekali lagi kita tempelkan minuman apa yang sehat? Terima kasih buat tim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, dari segi air kualitas kita lebih hebat. 30 merek minuman sudah kalah dengan ajwa. Air kangen saja kalah, apalagi nggak kangen. Sekarang dari sisi kemasan, silakan cek semua botol minuman. Apakah botol yang begini lembek bisa menjaga kualitas airnya? Tapi silakan pegang ajwa, botolnya sangat keras atasnya. Botol ini 3 kali lipat dari botol mereka. Airnya hebat, harus dikemas dengan kemasan yang dahsyat biar menjaga kualitas airnya. Sekarang coba lihat, semua botol minuman saya pastikan yang mineral tipis ujungnya, menyatu dengan botolnya, gampang betul dipalsukan. Kami jaga kualitas air Quran ini biar tidak gampang dirusak dan dipalsukan. Lihat, tebal tutup botolnya. 2 unsur yang kami bedakan, dan ini sulit sekali dipalsukan. Airnya hebat, kemasan harus dahsyat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, jangan ada yang beranjak. Kita masuk ke segmen yang terakhir, segmen yang paling menentukan. Kita akan diajak untuk berwakaf Quran.
Setelah wakaf Quran mau nggak? Setelah itu, setelah wakaf saya ajak zikir ruqyah nanti. Mau? Berapa banyak yang ikut zikir ruqyah yang saya bimbing? Macam-macam penyakitnya disembuhkan, macam-macam. Dia bawa pulang air berkah ini nanti, tapi dengan syarat kita niatkan beli ajwa di luar nanti setelah wakaf Quran. Nanti tim ajwa akan menyebar, beli ajwanya, niatkan untuk Palestina, buka tutupnya, saya bimbing dengan zikir. Nanti ikuti bareng-bareng, energinya menyatu lagi dalam airnya, bawa pulang, kasih anak keluarga, macam-macam penyakitnya disembuhkan. Insya Allah. Baik, sebelum saya panggil Ustadz Ilham, perwakilan dari komunitas Riau Indonesia Mengaji, biar silaturahim kita nggak selesai di sini, boleh nggak saya titipkan nomor WA saya? Nanti saya bagikan link film layar lebar dakwah saya lewat WA. Saya bikin grup kajian, biar ada kenang-kenangan di sini. Boleh? Tapi janji ya, kalau sudah tahu nomor saya, no miss call, no video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Catat nomornya, langsung kirim WA. Assalamualaikum Habib, kami jamaah masjid Darul Muttaqin, tolong kirim link film dakwahnya. Itu saja. Ada 4 episode, saya kirim nanti, tonton dari awal sampai akhir. Makin berbakti dengan ayah ibunya, makin hormat dengan gurunya. Judul filmnya Ada Surga di Rumahmu. Keren banget. Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Baik, silakan. 0853 2729 lagi 085 2729 0853 2729 2729 lagi. Baik Bapak Ibu, 0853 2729 2729. Baik, jangan ada yang beranjak. Ini inti dari jihad kita malam ini. Kita akan diajak oleh komunitas ini menyempurnakan iman dengan amal. Innalladzina amanu wa amilus. Bapak Ibu, Nabi titipkan pesan, nanti kalau seseorang meninggal dunia, masuk ke liang lahat, sampai kiamat ada satu amalan yang gak akan putus, akan dia nikmati hasilnya. Apa itu? Wakaf Al-Quran salah satunya. Baik, malam ini kabar baiknya, yang ingin berwakaf Quran tidak harus bayar tunai. Kita dikasih kemudahan masuk surga, cukup angkat tangan, dicatat namanya, diambil nomor handphonenya, dititipkan nomor rekening yayasan mereka. Keluar dari majelis malam ini, besok, lusanya lagi, 3 hari setelahnya bisa kita transfer. Masih punya waktu menabung, masih punya kesempatan mengajak jamaah bergabung, betul? Ajak patungan keroyokan. Ibu, saya titip pesan malam ini ikuti wakaf Quran. Nanti angkat tangan, niatkan wakaf Qurannya 30 misalnya. Habib, saya 30 Quran. Saya niatkan buat arwah ayah ibu saya. Double pahalanya. 1 pahala Quran, 2 dapat pahala karena berbakti dengan orang tua. Bukankah berbakti dengan orang tua berkah umurnya, berkah rezekinya? Niatkan buat orang tua yang masih hidup, panjang umurnya, sehat badannya, diwafatkan husnul khatimah. Jangan mimpi ya besok kita mati, anak cucu kita berwakaf atas nama kita, kalau kita nggak latihan dulu berwakaf atas nama arwah ayah ibu kita. Silakan, bagaimana aturan wakafnya kita dengarkan dulu sama-sama. Syukran Habib atas waktu.